Selamat berjumpa di konteks Tua Bible Reading. Pagi ini kita sampai 2 Raja-Raja pasal 19. Segera sesudah itu Raja Hizkia mendengar itu, digoyahkannya lah pakaiannya dan diselubungnya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke kamar Tuhan. Disuruhkannya lah juga Yakim kepada istana Subna panitera negara dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Katalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allah yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamad dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan, dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata,
Dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di Gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonan yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh Allahnya, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, kita sampai 2 Raja-Raja 19 dan kita tahu bahwa kitab Raja-Raja ini khususnya setelah kerajaan Israel menjadi 2 setelah Salomo dihukum Tuhan, dan ada 2 kerajaan utara selatan, Yehuda dan Israel. Kita melihat bahwa di kitab Raja-Raja ada raja-raja yang takut Tuhan dan raja-raja yang memberontak Tuhan, yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sampai pada 2 Raja-Raja 18-19 kita melihat satu tokoh, yaitu namanya Hizkia. Raja Hizkia ini dikatakan kemarin di pasal 18, ini raja yang beda dengan raja sesudah dan sebelumnya, karena Raja Hizkia melakukan sama seperti Daud nenek moyangnya. Jadi raja-raja yang baik, ada standar, yang takut Tuhan, yang baik, selalu mengacu pada Daud nenek moyangnya. Ini yang menjadi standar. Karena apa? Karena Daud ini sepenuh hati mengikut Tuhan,
takut Tuhan sepenuh hati, dan salah satu raja yang diceritakan di 2 Raja-Raja yaitu Hizkia, dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Keistimewaan Raja Hizkia patut kita teladani dan kita pelajari hari ini, yang di pasal 18 sudah disampaikan kemarin bahwa Hizkia ini beda dengan raja-raja yang lain, khususnya dengan ayahnya pun Ahaz, dia lain, beda. Dan Amasya ini orang raja yang takut Tuhan pun ada satu yang menjadi istimewa dari Hizkia, yaitu ketegasannya untuk menghancurkan Bustan, ini ular yang disembah, ular yang dibawakan korban, yang seringkali menyimpang dari Allah satu-satunya. Ada berhala-berhala, bukit-bukit pengorbanan yang tidak dikenan Tuhan, dan hanya pada zaman Hizkia dia menghancurkan ini supaya rakyat tidak memberikan persembahan pada bukit-bukit pengorbanan ini. Dan ini jadi keistimewaan sehingga dia diberkati Tuhan, beda dengan raja-raja yang lain, dan kemana saja pun dia pergi perang, dia diberi keberuntungan oleh Tuhan, disertai Tuhan, diberi keberuntungan. Dan kita melihat sekarang pada pasal 19 ternyata dia mendapatkan satu masalah sehingga dia mengatakan inilah yang ada di dalam penistaan, kesesakan, hari hukuman. Dan Raja Hizkia, kita akan bisa melihat keistimewaan pada waktu dia menghadapi masalah, yaitu Yerusalem dikepung Sanherib Raja Asyur. Pada waktu dikepung Raja Asyur, kita melihat bahwa Sanherib ini sombong sekali. Dia mengutus juru minuman agung kepada anak buahnya Hizkia, dan dengan kata-kata yang menghina Tuhannya Raja Hizkia. Dan dia selalu katakan, kami berharap pada Tuhan Allah kami. Ya, kalau kamu katakan itu, bukankah dia yang bukit-bukit pengorbanannya, mezbah-mimbarnya telah dijauhkan oleh Hizkia? Ini ada di ayat 22 pasal 18. Dan ini juru agung ini dia menghina Hizkia dan Allahnya Hizkia. Bukit pengorbanannya sudah dihancurkan, bagaimana dia akan bisa menolong? Ya, bagaimana dia bisa melepaskan? Dan tentulah jangan kamu diajak Hizkia dengan kata-kata, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini, dan tidak akan diserahkan kepada tangan Raja Asyur. Ya, mereka katakan, janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Ini omong kosong katanya. Ya, raja-raja yang lain pun sudah dikalahkan oleh Asyur. Dan bagaimana Tuhanmu, apakah sanggup melepaskan Yerusalem? Dan ini olok-olokan dan menteror, mengintimidasi Hizkia dan semua pahlawannya, pegawai-pegawainya. Nah, kita melihat sekarang, kalau menghadapi masalah, problem, baru kita bisa tahu sejauh mana iman Hizkia, sejauh mana hikmat Hizkia, dan bagaimana kepemimpinan Hizkia, manajemennya Hizkia dalam menghadapi serangan, menghadapi orokan tentang Tuhannya, dan kota Yerusalem dikepung dan diintimidasi. Bagaimana
keistimewaan Hizkia menghadapi soal ini. Nah, kita masuk di pasal 19, yaitu segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, kita lihat yang pertama, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kapung, lalu masuk ke rumah Tuhan. Dan inilah yang menjadi satu kebiasaan Raja Hizkia. Di dalam hal apapun dia masuk ke rumah Tuhan. Dia tidak masuk ke tempat lain atau pergi ke tempat lain. Dan ini seperti Daud yang mengatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan inilah iman dan cara Daud menyelesaikan segala masalah pun, dan ini diikuti oleh Hizkia. Dia masuk ke rumah Tuhan dengan kain kapung, dan kita melihat apa yang dia lakukan, yaitu dia berdoa. Dia berdoa. Itu ada di ayat ke-14, ke rumah Tuhan dan berdoa, membentangkan surat yang di hadapan Tuhan dan berdoa. Dan ini yang dilakukan oleh Hizkia. Keistimewaannya, dia datang ke rumah Tuhan dan dia berdoa. Yang di ayat 1 sampai dengan ayat 13, Hizkia menyuruh pegawai-pegawainya datang ke Nabi Yesaya. Ini hal yang istimewa, yaitu dia tidak cari backing, tidak mengajak raja-raja lain untuk menolong dia tidak pergi ke tempat lain, tapi dia datang ke Nabi Tuhan, abdi Tuhan, hamba Tuhan yang benar dan yang takut akan Tuhan. Dia minta bagaimana Nabi Yesaya mendoakan dan berfirman untuk mengatasi ini di dalam kesulitan. Dia datang ke hamba Tuhan, Nabi Tuhan, dan ini yang baik. Ya, seringkali kita datang kepada orang-orang yang dianggap kompeten, yang dianggap hebat, yang dianggap istimewa, yang dianggap gagah, yang dianggap perkasa, tapi bukan hamba Tuhan yang takut Tuhan. Tapi Hizkia dalam menghadapi peperangan, dia datang kepada Nabi Yesaya. Dan apa jawab Nabi Yesaya? Kita bisa lihat di ayat 6. Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Inilah firman Tuhan, janji Tuhan. Dan Hizkia mendapatkan firman Tuhan, jangan takut, meskipun mereka menghujat Tuhan, Tuhan akan membuat mereka rebah. Nah, ini yang pertama, dia dapat konfirmasi, dapat jawaban dari Nabi Yesaya. Lalu yang kedua, dia berdoa pada Tuhan. Kita akan melihat keistimewaan doa Hizkia di sini, yaitu di ayat 16 dan seterusnya. Dan mulai ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Hizkia dalam doanya, meskipun dalam kesesakan, dalam kepungan Sanherib, dia mengenal Allah, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Siapakah Allah yang dia minta dalam doa? Yaitu Allah pencipta, Allah
bertata di atas kerubim, dan Allah sendiri, Allah segala kerajaan di bumi, Allah raja di atas segala raja. Dan itu yang dia temui, yang dia minta dalam doanya. Dan ayat 16, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirim untuk mengalahkan Allah yang hidup. Persoalannya dia sampaikan pada Tuhan dan minta Tuhan mendengar doanya. Ini doa Hizkia. Lalu di ayat 17, ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Ya, ini yang sombong Raja Asyur, katanya Allah-Allah mereka semua sudah dikalahkan, dan dia merasa Allahnya Israel juga dikalahkan. Maka Hizkia membentangkan tulisan itu dan mohon pada Tuhan pertolongan Tuhan, dan dia katakan, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dan tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Dan ini permohonan Hizkia menunjukkan bahwa dia ingin menyaksikan dalam kehidupannya, dalam kerajaannya, hanya ada satu Allah, Allah satu-satunya, Allah Israel, Allah yang berkuasa. Tunjukkan ini, dan ini doanya. Saudara, kalau melihat ini kita bisa melihat bahwa dia menyembah Tuhan dalam doanya, dia minta pertolongan Tuhan dalam doanya, dia membentangkan persoalannya dalam doanya, dan dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang bisa menolong dalam doanya. Dan terjadilah, maka Nabi Yesaya mengatakan kepada anak buahnya Hizkia, doanya dijawab Tuhan. Ya saudara, ini yang istimewa ya, kalau berdoa dijawab Tuhan dan diberi konfirmasi dengan satu firman Tuhan dalam sajaknya. Dan ini terus disampaikan oleh Yesaya, dan dia katakan, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh gelikiku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, maka aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ini janji Tuhan dan firman Tuhan untuk meneguhkan, untuk menguatkan ini Hizkia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya 185.000 pasukannya mati oleh malaikat Tuhan di tempatnya, dan Raja Asyur pun Sanherib mati. Dan apa yang dijawab Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, menunjukkan dialah Allah yang perkasa, Allah satu-satunya. Maka dari sini kita bisa melihat amanat teksnya, bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang bersandar kepadanya, yang beriman kepadanya, yang berdoa kepadanya, dan menghukum orang-orang yang sombong serta menghina Tuhan. Maka kita perlu mengevaluasi tiap pribadi aplikasinya. Apakah saya selalu bersandar pada Tuhan? Tuhan Yesus satu-satunya penyelamat kita dalam segala masalah. Apakah saya suka sombong dan menghina Tuhan? Bahaya. Ya, kita imani seperti contoh Raja Hizkia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bersama-sama meresponi dengan pujian Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Biarlah pagi hari ini kita mau sembah Dia,
Kita mau andalkan Dia dan jadikan Dia Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dalam kudus hadiratmu hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Aku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ternyata di sini kemenangan terjadi di sini. Mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, supaya kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, baik itu dosa, kesombongan, merasa hebat, biarlah kita mau tanggalkan di bawah kaki Tuhan, dan biarlah kita mau andalkan terus Dia, karena Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, biarlah kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup memberikan terobosan dalam hidup kami, Allah yang sanggup memberikan kesembuhan, mujizat, pertolongan di saat tidak berdaya. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau, dan Kau mengampuni setiap kami yang sering menganggap diri hebat, menganggap diri hebat dan bisa. Tuhan, ampuni kami supaya kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang menyadari bahwa semuanya kata anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ampuni kami dan biarlah kami terus Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Doa-doa kami untuk kesehatan kami dijawab Tuhan. Doa-doa kami untuk kehidupan kami pribadi dan keluarga dijawab oleh Tuhan. Kami mau mengalami apa yang dialami oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah terhindar dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.